Modul 12 merancang dan menerapkan keterampilan dasar IPS. Modul 12 terbagi 3. 1. Keterampilan dasar IPS. 2. Mengembangkan keterampilan dasar IPS. 3. Pembelajaran IPS terpadu. KB1 Keterampilan Dasar IPS. A. Pengertian keterampilan dasar IPS. Keterampilan dasar IPS sangat penting untuk membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman yang mendalam dan membiasakan siswa berpikir kritis agar dapat memahami dan memecahkan masalah sosial maupun masalah pribadi. B. Klasifikasi keterampilan dasar IPS. Keterampilan dasar IPS adalah proses pengelompokan dari berbagai keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa dalam pembelajaran IPS. Tujuan dari klasifikasi adalah membantu dalam pengajaran dan pembelajaran. Klasifikasi ini mempermudah pendidik dalam merancang kurikulum, menyusun materi ajar, dan mengevaluasi perkembangan siswa. Terdapat beberapa kategori yang terdapat dalam ilmu pengetahuan sosial, antara lain 1. Keterampilan penelitian, 2. Keterampilan berpikir, 3. Keterampilan berpartisipasi sosial, 4. Keterampilan komunikasi, dan 5. Keterampilan kolaborasi dan kerjasama. Beberapa kategori ini sangat penting untuk dimiliki oleh siswa karena untuk membantu mereka memahami dan mengembangkan materi-materi yang telah mereka pelajari dalam pembelajaran IPS. C. Perkembangan siswa dalam mengembangkan keterampilan dasar IPS. Perkembangan siswa dalam mengembangkan keterampilan dasar IPS dapat diamati melalui beberapa tahapan yang menunjukkan peningkatan kemampuan siswa dalam memahami, menganalisis, dan menerapkan konsep-konsep sosial. Perkembangan siswa dalam mengembangkan keterampilan dasar IPS melibatkan proses pembelajaran dalam bertahap. 1. Perkembangan fisik psikomotorik, 2. Perkembangan kognitif bahasa, dan 3. Perkembangan psikososial. Perkembangan fisik psikomotorik mencakup kemampuan motorik kasar dan halus serta koordinasi dan keseimbangan tubuh. Perkembangan kognitif bahasa. Perkembangan kognitif bahasa mencakup kemampuan berpikir, memahami, dan menggunakan bahasa. Perkembangan psikososial mencakup perkembangan emosional, identitas diri, dan kemampuan sosial. Jadi ketiga perkembangan ini sangat mendukung dalam melengkapi membentuk keterampilan dasar IPS. KB2 Mengembangkan keterampilan dasar IPS. Dalam pengembangan keterampilan dasar IPS melibatkan beberapa prinsip utama yang dirancang untuk membangun pemahaman siswa tentang berbagai fenomena sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Menerapkan prinsip pengembangan keterampilan dasar IPS di dalam kelas membutuhkan pendekatan yang terstruktur dan strategis. Contohnya, keterpaduan materi dan konteks. Kedua, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Ketiga, pemahaman multikultural dan toleransi. Dan pengembangan keterampilan sosial. B.
merancang dan menerapkan keterampilan dasar IPS. Terdapat beberapa model pembelajaran yang mendukung dalam mengembangkan keterampilan. Pertama, perencanaan, kedua, implementasi, dan ketiga, evaluasi dan refleksi. Perencanaan mulai dari tujuan pembelajaran, rancangan materi pembelajaran, dan metode strategi pembelajaran. Implementasi pelaksanaan pembelajaran aktif atau pembelajaran berbasis proyek. Yang terakhir, evaluasi dan refleksi yang sama dengan umpan balik, yaitu mendorong siswa untuk merefleksikan pembelajaran dan memberikan umpan balik tentang proses pembelajaran yang telah diterapkan kepada siswa. C. Beberapa model pembelajaran dalam mengembangkan keterampilan dasar IPS. Pertama, diskusi, kedua, penyelidikan terbimbing, ketiga, model pemecahan masalah, dan keempat, kerja kelompok. KB3, pembelajaran IPS terpadu. Pembelajaran IPS terpadu merupakan pendekatan dalam pendidikan yang mengintegrasikan berbagai ilmu sosial seperti ilmu politik, ilmu sejarah, ilmu geografi, dan ilmu ekonomi. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami interaksi antara berbagai aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam konteks yang lebih luas. Dalam pembelajaran IPS terpadu, siswa diajak untuk memahami hubungan antara berbagai elemen dalam masyarakat serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Tujuan utama dari pembelajaran IPS terpadu adalah mengembangkan pemahaman siswa tentang masyarakat dan dunia, serta mempersiapkan siswa untuk menjadi warga yang aktif, terampil, dan berpengetahuan luas. Jadi, dalam mempelajari ilmu pengetahuan sosial terpadu, diharapkan siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatif untuk mengatasi tantangan yang akan datang di masa depan. B. Keunggulan dan kelemahan pembelajaran terpadu. Keunggulan pembelajaran terpadu salah satunya siswa dapat memahami konsep secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang, dan siswa dapat melihat bagaimana konsep dan teori yang dipelajari berhubungan dengan kehidupan nyata, membuat pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna bagi siswa. Dan keunggulan yang terakhir, meningkatkan motivasi belajar. Jadi pendekatan terpadu ini sangat memicu minat untuk dan memotivasi belajar yang lebih tinggi dan menarik ketertarikan siswa dalam mempelajari materi-materi selanjutnya. Kelemahan pembelajaran terpadu salah satunya kesulitan dalam implementasi, kurangnya spesialisasi, kesulitan dalam penilaian,
dan membutuhkan fleksibel. C. Pembelajaran terpadu dalam ilmu pengetahuan sosial atau IPS terbagi dalam beberapa metode, yaitu model integrasi berdasarkan tema, kedua model integrasi berdasarkan potensi utama, dan ketiga model integrasi berdasarkan permasalahan. Model integrasi berdasarkan tema merupakan pembelajaran yang menggunakan tema atau topik tertentu sebagai pusat pembelajaran. Contohnya, tema lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu berhubungan dengan pengetahuan alam, geografi, dan juga ekonomi. Model integrasi berdasarkan permasalahan juga merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah. Misalnya, siswa mengidentifikasi permasalahan tersebut, menganalisis permasalahan, mencari strategi untuk menyelesaikan atau pemecahan masalah, dan terakhir mencari solusi bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Model integrasi berdasarkan potensi utama juga merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pengembangan potensi siswa melalui dari berbagai aspek pembelajaran dengan melihat bagaimana kekuatan siswa tersebut, minat siswa dalam belajar, dan bakat siswa dalam pembelajaran tersebut. Jadi, guru harus merancang pembelajaran dari berbagai aspek pembelajaran termasuk kurikulum yang memperkuat dan mengembangkan potensi utama siswa sesuai dengan kemampuan siswa dan kebutuhan siswa.